Halo para pemuda pecinta warung Bude Yanti yang malam tahun baru hanya bisa meratapi nasibnya karena jomblo. Pada saat ini Pak Yanto akan melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Babang Xiaoyan. Saat ini kembali dilanjutkan dengan semua orang yang setuju memilih Le Shaolong untuk menjadi pemimpin pemuda Pancasila dalam menyeleksi monster mana yang akan mereka hadapi. Lisa Le Shaolong pun menarik nafas seolah mengingat informasi mengenai binatang buas kuno yang berada di sini. Dirinya pun segera menjelaskan sebelum akhirnya memutuskan untuk menghadapi suatu monster. Le Shaolong pun segera bertanya bagaimana dengan pendapat semua orang. Menanggapi pertanyaan dari Le Shaolong, semua orang pun seketika pada saat ini setuju. Pada akhirnya segera diputuskan bahwa mereka akan menghadapi monster kuno kera. Setelah menetapkan tujuan, semua orang pun pada akhirnya segera berangkat. Akhirnya mereka pun sampai di sebuah gunung dan Le Shaolong segera berhenti di udara dan berpikir sejenak. Le Shaolong berkata melihat letaknya gunung ini adalah gunung yang tertinggi dan terlihat seperti jari tengah. Di puncak gunung ada pohon-pohon kuno yang menembus udara seperti pedang. Le Shaolong khawatir ketika mereka bertempur dengan monster maka itu akan mudah dilihat dan diperhatikan dari tempat lain. Xiaoyan pun mengangguk mendengar penjelasan singkat dari Le Shaolong. Di sisi lain Feng Feng pun segera bertanya apa yang harus dirinya lakukan. Le Shaolong pun berkata mereka akan merubah rencana jika memang itu diperlukan. Namun untuk saat ini mereka harus bergegas ke puncak terlebih dahulu dan melihat si monster. Akhirnya semua orang pun bergerak dan dalam sekejap mata mereka sudah sampai di puncak gunung. Pada saat ini mereka mendengar raungan dan itu bersumber dari si kera. Jadi kera ini memiliki tinggi lebih dari 100 meter dengan rambut panjang menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian dua taring tajam terselip di antara mulutnya ketika dirinya mengaung ke langit. Lalu seluruh tubuh dan dadanya benar-benar kuat, bahkan lebih kuat daripada batu. Tidak lama mata raksasa besarnya yang acuh tak acuh segera memandangi sekelompok tamu yang tidak diundang, dan sebuah kilatan emosi tersembunyi terpancar di matanya ketika dirinya menatap ke arah kelompok Xiaoyan. Setelah itu monster kera ini pun segera berkata bahwa manusia ini benar-benar berani menginjakkan kakinya di tanah terlarang ini. Dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa ada manusia yang masih berani masuk ke tempat 9 penjaga. Tentu saja kata-kata dari monster kera ini menegaskan bahwa memang ada 9 binatang buas kuno di sini. Kemudian wajah Ziying pun seketika menjadi pucat dan dirinya tanpa sadar mengepalkan tinjunya yang menggenggam pisau. Sementara itu ekspresi Le Shaolong dan Xiaoyan pada saat ini masih seperti biasa. Sekarang mereka telah membuat keputusan dan mereka tidak akan mungkin mundur sampai kebenaran masalah ini terungkap. Setelah itu Le Shaolong pun segera melangkah maju menatap ke arah si kera tanpa rasa takut sedikit pun. Le Shaolong segera berkata bahwa dirinya hanya ingin bertanya kepadanya, apakah dirinya binatang buas kuno kera Gongwu. Mendengar perkataan dari Le Shaolong pun dirinya segera berkata bahwa mereka benar-benar berani mempertanyakan darah bangsawan kere Gongwu ini. Kemudian tinju besarnya segera menghantam tanah dan tanah di puncak gunung seketika terbelah. Namun yang aneh pada saat ini meskipun kera kuno terlihat sangat marah namun hingga sampai detik ini dirinya masih belum menyerang. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Le Shaolong segera berkata sejauh yang dirinya tahu kera Gongwu ini lahir dari magma vulkanik wilayah barat. Lalu pada zaman kuno dirinya secara alami panas dan rambut di sekujur tubuhnya berwarna merah menyala. Melihat kere Gongwu yang bertingkat tidak normal pada saat ini Le Shaolong merasakan ada yang aneh. Akhirnya Le Shaolong pun segera bertanya kepada si monster, mengapa rambutnya berwarna abu-abu tua dan di tempat ini benar-benar teduh dan berangin. Bersamaan dengan pertanyaan Le Shaolong semua orang pun menatap ke arah kera Gongwu dan menantikan reaksi selanjutnya dari makhluk tersebut. Benar saja menghadapi pertanyaan dari Le Shaolong mata dari monyet ini berkilat panik. Melihat hal tersebut Le Shaolong pun kembali melangkah maju dan berkata bahwa kera Gongwu akan memukul dadanya dan mengaum ketika dirinya marah. Selain itu matanya akan berubah menjadi merah darah. Namun mengapa monster ini tidak cocok dengan yang ada di legenda? Le Shaolong pun lanjut bertanya, ataukah monster ini bukanlah kera Gongwu?
di sisi lain pada saat ini Kera Gongwu benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan dari Le Shaolong. Pada saat ini Xiao Yan menyadari bahwa ilusi yang diciptakan oleh makhluk terkuat dan menempatkan monster kera ini di sini benar-benar tidak mengetahui informasi tersebut. Tentu saja kelompok Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut ketika melihat Kera Gongwu yang dalam keadaan linglung, apalagi ada seekor binatang buas kuno di puncak bintang 6 tertegun oleh pertanyaan kelompoknya. Sementara itu pada saat ini di sisi lain si monster benar-benar terdiam, dirinya tiba-tiba merasakan bahwa orang-orang di hadapannya ini benar-benar sangat menyebalkan, sehingga dirinya pun segera menggelengkan kepalanya yang besar dan angin segera bertiup dari kepalan tangannya membawa suhu yang sangat panas, lalu tinju dari si monster segera dilesatkan dan mendistorsi ruang di sekitarnya. Sedangkan Xiao Zhan pun segera mengambil langkah pertama dan tinjunya segera dipadatkan, lalu sinar besar segera dilesatkan mencegah tinju dari Kera Gongwu, sehingga asap dan debu berterbangan di udara ketika benturan di antara kedua pukulan ini berkenaan. Xiao Zhan pun segera mundur beberapa langkah berturut-turut, lalu panas terik dari angin yang menerpa benar-benar mengejutkan Xiao Zhan dan sisa panas yang tersebar membuat rambut Le Shaolong di belakang Xiao Zhan terasa terbakar. Sementara itu di sisi lain Kera Gongwu pun membangkitkan sifat binatangnya, dirinya segera melotot dan tidak lama di tubuhnya terus melambung dan Doqi segera bergulir membakar seperti api. Kemudian seluruh puncak gunung pada saat ini berguncang membuat semua orang merasakan panas yang tidak berujung dan menakutkan. Sementara itu pada saat ini mata Xiao Yan berbinar karena Xiao Yan bisa mencium bau dari api surgawi. Apalagi panas yang hebat semacam itu hanya bisa dilepaskan oleh api surgawi atau api binatang buas terbaik. Xiao Yan berpikir tampaknya Kera Gongwu ini pasti berhubungan dengan api surgawi. Pada saat ini tampaknya memilih Kera Gongwu ini memang benar, namun satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan sekarang adalah 8 binatang buas purba di 8 gunung terdekat. Akhirnya Xiao Yan menahan kegembiraannya dan mulai memerintahkan dengan tenang. Xiao Yan berkata bahwa Zhen Ni bertugas memantau pergerakan perbukitan terdekat, sementara itu yang lainnya akan mengikuti Xiao Yan dan mencoba mengakhiri pertempuran ini dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah selesai mengucapkan perkataan tersebut api surgawi pun segera keluar dari tubuh Xiao Yan. Begitu Xiao Yan bergerak mata dari monster kera ini pun tiba-tiba berubah, lalu mata abu-abunya pada saat ini segera menatap marah pada pedang berat milik Xiao Yan, sehingga Doqi abu-abu segera keluar dari tubuhnya membentuk lapisan di luar tubuhnya. Begitu api abu-abu ini keluar tekanan yang mengerikan pun berguncang dan dunia seketika bergetar. Sementara itu pada saat ini Xiao Yan merasa sangat tidak nyaman di atas udara, dan pada saat ini api surgawi campuran yang tidak terkalahkan di masa lalu menyusut dan goyah pada saat ini, bahkan warnanya juga dengan cepat meredup sepertinya dirinya benar-benar tertekan oleh api abu-abu di hadapannya. Tentu hal ini benar-benar memicu gelombang besar di hati Xiao Yan. Setelah dirinya melihat hal ini Xiao Yan pun buru-buru mengedarkan Doqi-nya dan menekan gejolak dari api surgawi terlebih dahulu. Setelah berpikir sejenak mata Xiao Yan tiba-tiba menyala seolah-olah dirinya menangkap secara pencerahan. Pada saat ini Xiao Yan menyadari bahwa api surgawi tidak akan takut pada orang kuat manapun. Namun api surgawi akan bereaksi ketika dirinya berhadapan dengan api surgawi lain, terutama dengan peringkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu hanya ada satu penjelasan ketika api surgawi milik Xiao Yan merasa ketakutan menghadapi api abu-abu ini. Jelas sudah bahwa api abu-abu ini adalah api surgawi yang berada di atas dari api kekacauan. Begitu Xiao Yan menyadari hal ini Xiao Yan pun berubah menjadi sangat gembira. Xiao Yan pun segera mengepal pedang besar miliknya dan Doqi segera melonjak sebelum akhirnya pedang segera ditebaskan dengan seluruh kekuatannya. Kemudian di sisi lain api abu-abu pun segera melilit baju besi dari si monster kera dan menahan serangan dari Xiao Yan. Akhirnya Xiao Yan pun terus-menerus menyerang meskipun Xiao Yan pada saat ini hanya memiliki kekuatan Dou di bintang 3. Namun dengan bantuan sayap tulang baru milik Xiao Yan pada saat ini Xiao Yan pun segera ke sana kemari. Xiao Yan juga menggunakan serangan dari ujung sayapnya untuk melukai monster kera tersebut.
ketika ujung sayap Xiao Yan berhasil mengenai kulit dari si kera. Pada saat ini keanehan terjadi, karena darah yang keluar dari tempat pemotongan serangan Xiao Yan ini bukanlah darah, justru ini adalah gas abu-abu yang merembes keluar dari lukanya, dan hal ini pun membuat hati semua orang menegang dan bertanya-tanya, bukankah kera Gongwu ini terbuat dari daging dan darah? Namun mengapa tidak ada darah yang keluar dan apakah sebenarnya itu? Dalam waktu singkat setelah beberapa pertempuran, kera Gongwu ini benar-benar terluka dan ini sangat memalukan baginya. Setelah itu dirinya pun segera merentangkan tangannya dalam bentuk kipas sebelum akhirnya menutupnya. Saat yang bersamaan api abu-abu pun segera menyebar seperti gunung yang tenggelam menutupi semua orang kecuali Xiao Yan di atas kepalanya. Lalu api abu-abu segera berlama-lama di kepalan tangan raksasanya, kemudian api membakar dengan ganas dan suhu tinggi yang membakar langsung menghanguskan kerikil yang dibawa oleh angin kepalan tangan tersebut. Akhirnya dengan cepat itu berubah menjadi abu-abu gelap dan berubah menjadi debu tertiup angin. Lalu doki dari monster kera ini pun segera beredar melewati dantian dan langsung naik ke temboloknya. Kemudian dirinya pun segera meraung 9 kali berturut-turut dan gelombang suara yang tidak terlihat segera keluar dari mulutnya. Akhirnya monster kera ini pun tiba-tiba melancarkan serangan dan kekuatan api abu-abunya benar-benar mencengangkan. Tentu saja momentum dari ledakan serangan ini menghancurkan keagungan gunung di sekitar. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Yan sedang berada di udara dan semua orang berbaris dengan Xiao Zhan sebagai pemimpin. Tidak jauh di belakang mereka adalah tebing tidak berujung yang sama sekali tidak bisa dihindari. Oleh karena itu pada saat ini benar-benar tidak ada tempat untuk menghindar dan tidak ada cara untuk bersembunyi. Oleh karena itu mereka pun memutuskan untuk bertarung melawan si kera. Kemudian pertarungan intens di antara kedua belah pihak pun segera terjadi dengan sangat kacau. Setelah pertempuran yang intens dan tidak membuahkan hasil pada saat ini hati semua orang menjadi panas, dan tanpa ragu-ragu mereka segera melancarkan serangan paling kejam terhadap monster kera. Lalu benturan pun terus terjadi dengan sangat intens dengan Xiao Zhan yang berada di barisan depan. Pada saat ini Xiao Zhan masih berhasil dipukul mundur oleh si monster, kemudian Xiao Zhan pun kembali menyerang ke arah si monster. Dan pada saat ini Xiao Zhan telah dipromosikan menjadi Dodi bintang 6 dan pertahanan sangat meningkat. Tentu saja hal ini membawa kekuatan dan ini memberikan waktu bagi semua orang untuk bergerak. Akhirnya dengan serangan gabungan dari semua orang pada saat ini salah satu serangan yang dilesakkan oleh Le Shaolong menembus dada si monster, sehingga lubang yang telah ditusuk oleh Le Shaolong ini mengungkapkan cahaya berkabut dari langit. Lalu otot dan tulang di dekatnya saat ini terkoyak dan gas abu-abu segera terciprat. Tentu saja hantaman dari serangan ini seketika mengguncang kaki dari si monyet dan tubuhnya tiba-tiba kehilangan keseimbangannya. Lalu tanpa memberikan kera Gongwu ini kesempatan untuk mengatur nafas, saat ini Xiao Zhan pun seketika melesatkan tinjunya. Dan pada saat ini kera Gongwu nyaris tidak dapat mengangkat tinju untuk memblokir sehingga seluruh tubuhnya tenggelam ke tebing di belakangnya secara berturut-turut karena pukulan Xiao Zhan. Dan dalam proses penyerangan ini bebatuan yang tidak berujung segera runtuh dan seketika mengubur tubuh si kera. Sementara itu di sisi lain pada saat ini segel di tangan Nan Erming pun berubah dengan cepat. Lalu kedua ular sanca hijau seperti dua naga yang bersatu segera melonjak. Dirinya segera menyerang ke arah tanah tempat bebatuan itu runtuh. Sementara itu Xiao Yan juga pada saat ini menstabilkan tubuhnya dan pupilnya berwarna emas. Kemudian kekuatan spiritual Xiao Yan segera melonjak membentuk sosok ilusi yang ikut menyerang ke arah reruntuhan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sudut mata Zenni sedikit terangkat. Lalu pandangannya menyapu 8 gunung terdekat dan dirinya merasakan sesuatu. Akhirnya dirinya segera menoleh kembali ke arah si monster yang terkubur dan segera mengeluarkan serangan. Di bawah serangan yang bertubi-tubi ini semua orang pada saat ini pada akhirnya menghela nafas. Dan tanpa diduga pertempuran pada saat ini telah berjalan lancar. Tentu saja rencana semua orang berjalan sesuai dengan harapan dan saat ini belum ada pergerakan dari 8 gunung terdekat. Sementara itu di sisi lain di bebatuan yang runtuh sesosok besar berjuang ketika keluar.
tentu semua orang tidak banyak bereaksi seolah-olah mereka sedang melihat kehidupan yang sekarat. Bersamaan dengan itu di puncak gunung angin selalu sangat kencang tetapi sekarang menjadi jauh lebih kuat. Kemudian angin kencang menggulung awan gelap dan menutupi matahari. Bahkan langit cerah juga pada saat ini tiba-tiba berubah menjadi gelap. Sementara itu pada saat ini Kera Gongwu berdiri diam di tempat reruntuhan. Pada saat ini ekspresi semua orang berubah drastis terutama ketika mereka melihat luka yang ada di dada si monster. Kemudian api abu-abu menyala dan vitalitas yang meluap-luap melonjak seperti air laut. Lalu luka dari si monster benar-benar pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Semua adegan yang mereka lihat pada saat ini benar-benar terlalu tidak masuk akal. Bahkan adegan ini benar-benar jauh melampaui harapan semua orang dan membalikkan pemikiran semua orang. Melihat Kera Gongwu yang berada di hadapan mereka, tentu saja mereka menyadari jelas bahwa kera ini dalam kondisi baik-baik saja. Dan pada saat ini semua orang benar-benar tidak bisa menerima kenyataan ini sama sekali. Lalu pada saat ini Xiao Yan melirik ke tanah secara tidak sengaja. Kemudian jejak pertempuran yang berantakan bercampur dengan kerikil pecahan batu potongan pedang dan bekas luka yang ada di mana-mana. Tentu saja hal ini memverifikasi bahwa pertempuran ini memang ada dan semua orang benar-benar tidak bermimpi. Setelah itu Xiao Yan pun segera mengangkat kepalanya ke arah si monster sebelum akhirnya menoleh ke arah anggotanya. Sejauh ini dalam pertempuran tidak ada tetesan darah apapun di tanah. Selain itu pada saat ini luka dari monster tersebut benar-benar telah pulih. Xiao Yan pun bergumam bahwa satu-satunya penjelasan adalah itu jelas bukan tubuh dari daging dan darah. Dan ini sepertinya bukanlah tubuh dari Kera Gongwu yang asli. Lalu akhirnya Xiao Yan seperti mendapatkan sebuah pemahaman dan kilatan segera melintas di benak Xiao Yan. Saat ini Xiao Yan pun tanpa sadar berteriak dengan keras bahwa itu mungkin api surgawi. Tentu saja perkataan dari Xiao Yan ini seketika mengejutkan semua orang di tempat, bahkan semuanya pun pada saat ini diam untuk sementara waktu. Sementara itu setelah selesai berbicara Xiao Yan sepertinya ingin membuktikan dugaannya, sehingga benang perak segera melintas dan sosok Xiao Yan menghilang. Saat ini Xiao Yan mengepakkan sayap tulangnya dan segera menampilkan gerakan 3000 kilat hingga pada batasnya. Saat berikutnya sosok Xiao Yan telah melewati sisi dari monster kera dan menurunkan punggungnya. Kemudian Xiao Yan segera berbalik ke samping dan merentangkan sayap tulangnya. Lalu pada saat yang sama ujung tajam dari sayap Xiao Yan pun segera melakukan serangan. Di bawah serangan dari Xiao Yan ini lengan berat dari Kera Gongwu ini bergetar ringan. Kemudian luka kecil yang tidak terhitung jumlahnya segera terlihat dari serangan Xiao Yan. Lalu kulitnya telah tergores dan udara abu-abu segera menyembur keluar. Setelah diperiksa dengan cermat semua orang menemukan bahwa itu mirip dengan api abu-abu sebelumnya. Bersamaan dengan itu luka dari si monyet pun pada saat ini pulih dalam sekejap mata. Sehingga Xiao Yan pun segera kembali ke kelompoknya dan berkata bahwa ini benar-benar api surgawi. Selain itu ini adalah api surgawi dengan ketahanan yang sangat kuat. Semua kebingungan Xiao Yan sebelumnya pada saat ini berubah menjadi kegembiraan dan mata semua orang tidak bisa menahan kegembiraan masing-masing. Sementara itu di sisi lain ketika si monster mendengar bahwa Xiao Yan menyebutnya dengan sebutan api surgawi, tentu saja ekspresinya pun membeku sesaat, lalu ekspresi langka segera muncul di mata merahnya yang menjadi gila karena ekstrim. Pada saat ini monster kera pun benar-benar marah bercampur dengan bingung. Dan secara bertahap seolah-olah dirangsang oleh kata-kata api surgawi, akhirnya ingatannya yang berdebu perlahan membuka, dan akhirnya dirinya pun teringat sesuatu lalu dirinya samar-samar mengingat bahwa bertahun-tahun yang lalu ada binatang buas kuno yang disebut binatang Huan dari Yin Hui, namun sangat disayangkan binatang ini juga menjadi bencana kuno, sehingga akhirnya binatang ini pun punah digilas oleh sejarah. Namun salah satu binatang ini disukai oleh surga dan memperoleh kesempatan besar, meskipun tidak luput dari bencana kuno namun dirinya masih terselamatkan, setelah jangka waktu yang lama, dan karena kebetulan dari takdir akhirnya dirinya berubah menjadi spiritual Pilfire, meskipun kekuatan apinya tidak sekuat api surgawi, akan tetapi dirinya masih memiliki kemampuan pemulihan dan penyembuhan yang sangat cepat.
Diketahui jika dirinya memiliki peringkat ke-16 dalam daftar peringkat dari api surgawi, dan dikatakan bahwa itu juga memiliki efek bonus pada pemurnian obat, akan tetapi hal ini masih belum diketahui, dan dengan begitu secara alami Kera Gongwu ini adalah api pil spiritual, hanya saja kecerdasannya baru saja dibuka dan binatang hantu ini mengalami trauma jiwa yang parah sebelum mati. Tentu saja hal ini yang membuat warisannya tidak lengkap sehingga dirinya sering bingung karena identitasnya. Namun sekarang kalimat Xiaoyan ini benar-benar membangkitkan ingatannya dan memungkinkannya untuk mengkonfirmasi identitasnya. Lalu pada saat yang bersamaan semua orang pun pada saat ini telah menyadari bahwa sosok tersebut adalah api pil spiritual, dan pada saat ini semua orang merasa gelisah setelah mengetahui sosok tersebut. Tentu saja mereka merasa bersemangat melihat bahwa semua kerja keras mereka pada saat ini mendapatkan hadiah. Tentu saja api surgawi ini memiliki siklus vitalitas dan kemampuan pemulihan yang tidak ada habisnya. Selain itu dirinya memiliki kekebalan terhadap gas beracun dan kekuatan spiritual. Namun pada saat ini mereka bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan, bagaimana cara menghadapi api surgawi yang berada di hadapan mereka ini. Tentu saja kedamaian di puncak gunung ini tidak bertahan lama sebelum akhirnya tinju berat dari api pil spiritual segera dilesatkan, lalu kekuatan angin dan guntur segera memecah kesunyian dari kedua belah pihak. Bersamaan dengan itu kelompok Xiaoyan pun pada saat ini benar-benar memiliki beberapa kekhawatiran. Pada saat ini mereka menyadari bahwa mereka masih harus berjuang. Dan akhirnya harimau emas dari Xiao Zhan pun segera menerobos udara dan terus menjadi lebih besar. Lalu akhirnya baik dari si monster dan Xiao Zhan pada saat ini mengambil pertempuran yang ganas, sehingga angin tinju mereka menembus langit seperti komet terang yang menghantam tanah. Kemudian gunung dan sungai pada saat ini memuncak, bahkan langit berguncang dan mereka menolak untuk menyerang satu sama lain. Tentu saja api surgawi ini mengandalkan kemampuan pemulihannya yang kuat yang bisa disebut dengan tubuh abadi, sedangkan pada saat ini Xiao Zhan mengandalkan tubuhnya yang sangat kuat. Kemudian keduanya pun segera terlibat pertempuran yang sangat intens dan sangat mencengangkan. Sedangkan di sisi lain pada saat ini Xiaoyan juga mulai bergerak, dan karena serangan spiritual tidak efektif, lalu level api surgawi yang ditekan dan keterampilan bertarung tidak dapat efektif, maka tanpa kekuatan api surgawi pada saat ini menyerang menggunakan sayap tulang miliknya. Tentu saja Xiaoyan benar-benar ingin mengetahui seberapa kuat sayap tulang baru miliknya, sehingga sayap tulang pun bergetar dengan cepat sebelum akhirnya melesat membentuk tirai tipis yang secara miring memotong api pil spiritual. Zenni dan yang lainnya pun pada saat ini ikut menyerang untuk membantu Xiaoyan dan Xiao Zhan. Semua orang pun segera mengeluarkan douki mereka masing-masing, dan adegan pertempuran dengan douki yang banyak melesat di langit ini benar-benar sangat mengejutkan. Meskipun itu adalah monster puncak bintang 6 namun dirinya tidak memiliki keterampilan bertarung yang menentang surga. Akhirnya di bawah serangan gabungan dari kelompok Xiaoyan ini api pil spiritual meskipun memiliki pemulihan yang kuat, namun tidak peduli bagaimanapun dirinya bertahan pada saat ini dirinya benar-benar rusak parah, dan di tengah-tengah tekanan ini pada akhirnya api pil spiritual pun mengalami sedikit dan melakukan serangkaian tindakan yang tidak terduga namun mengejutkan. Semua orang pada saat ini segera menyadari bahwa ini adalah kekuatan sebenarnya dari api pil spiritual, yang dimana kekuatannya benar-benar sangat kuat setidaknya jauh lebih kuat daripada sebelumnya, dan pada akhirnya monster tersebut pun segera mengaung ke langit. Bersamaan dengan itu dirinya pun segera berubah menjadi bentuk dari api surgawi, sehingga gelombang suara yang tidak terlihat segera menembus udara di sekitarnya. Setelah meraung pada saat ini api pil spiritual pun berubah menjadi gagak emas. Bersamaan dengan itu pada saat ini sayap tulang Xiaoyan tiba-tiba menjadi berlumpur dan gerakan yang awalnya sangat mulus tiba-tiba berhenti. Pada saat ini sosok gagak emas yang ditutupi oleh api segera terbang ke sana kemari menghindari serangan dari semua orang. Namun pada akhirnya di bawah tekanan dari berbagai serangan api pil spiritual pun seketika kelelahan. Pada saat ini api pil spiritual merasakan krisis dan semua orang pun melihat peluang. Akhirnya Xiao Zhan pun segera mengambil langkah dalam kehampaan.
sehingga sosok ilusi harimau emasnya pun segera menekan seperti gunung menyerang dengan pukulan berat satu demi satu. Tentu Xiao Zhan pada saat ini mencegah api pil spiritual memiliki setiap kesempatan untuk bernafas. Xiao Zhan tahu bahwa api surgawi ini dapat berubah menjadi 9 monster dan memiliki beberapa keunggulan, kecepatan, jiwa, kekuatan dan pertahanan. Oleh karena itu selama dirinya ceroboh maka kecelakaan akan dapat terjadi kapan saja. Dirinya pun berpikir sekarang saatnya untuk membuat jaring dan memastikan tidak adanya kecelakaan. Tentu saja dirinya harus memastikan bahwa Xiao Yan dapat menaklukkan api surgawi ini. Lalu di sisi lain api pil spiritual pun benar-benar menjadi marah dan berubah menjadi ular piton menelan awan. Kemudian dirinya menyapu ekor raksasanya dan membuang Xiao Zhan dengan kekuatan penghancur. Dirinya juga memiliki pandangan yang jelas tentang situasi yang pada saat ini dihadapinya. Karena jika terus seperti ini maka hasilnya sudah jelas dan cepat atau lambat dirinya akan dihabisi. Namun pada saat ini dirinya benar-benar berpikir kemanakah dirinya harus melarikan diri, dan bagaimana mungkin makhluk kuat yang menggunakan tempat ini sebagai tempat kultivasinya melarikan diri. Lalu akhirnya api pil spiritual pun berpikir dengan cepat dan mengambil keputusan. Dirinya memutuskan untuk kembali ke ruang tempat tinggalnya terlebih dahulu. Sehingga dengan begitu dirinya akan dapat dengan cepat memulihkan energinya. Akhirnya api spiritual pun segera melesat untuk melarikan diri. Sedangkan di sisi lain pemikiran Le Shaolong yang selalu teliti pun berhasil menangkap pemikiran dari makhluk tersebut. Dan dengan segera duri ganda mengeluarkan suara dentang dan naga api kecil segera melayang di atas duri. Tentu serangan dari Le Shaolong segera dilesakkan menghalangi api ini untuk melarikan diri. Bersamaan dengan itu keterampilan bertarung dari Feng Feng juga segera dilesakkan dan dirinya segera menyegel langit di atas. Lalu akhirnya api pil spiritual yang hendak mundur pun pada saat ini benar-benar telah terjerat. Setelah diblokir dari atas bawah kiri kanan maka benar-benar membuatnya sangat marah. Dan dengan raungannya dirinya pun segera berubah menjadi kuda terbang. Yang dimana binatang buas dengan 4 kaki ini segera memancarkan tekanan yang kuat. Menanggapi hal itu Le Shaolong dan yang lainnya pun segera melakukan serangan yang lebih kuat untuk menekan si monster. Dan di bawah tekanan ini api pil spiritual pun seketika menggulung dan seekor rubah dengan 9 ekor menyala. Saat ini 9 ekor dari makhluk tersebut benar-benar bersinar terang dengan logo mantra di kehampaan. Kemudian bersamaan dengan itu monster tersebut pun segera mengibaskan ekornya dan seketika dirinya telah muncul di kejauhan. Tentu saja kelompok Xiao Yan pun terkejut namun seketika mereka segera pulih dan kembali melakukan serangan. Di bawah tekanan dari kelompok Xiao Yan pada saat ini api surgawi tersebut pun terkejut sesaat. Karena di bawah serangan ini tubuhnya yang setinggi beberapa ratus meter pun seketika berubah menjadi gelap gulita. Lalu matanya yang dingin menyapu kerumunan tanpa emosi seolah-olah segala sesuatu di dunia ini tidak terlihat. Semua orang pun seketika sangat terkejut tetapi mereka segera menjauhkan diri dalam pemahaman. Lalu diam-diam semua orang menyadari bahwa makhluk ini akan mengeluarkan teknik mematikan. Dan tanpa diduga api surgawi benar-benar memiliki trik yang sangat mematikan pada saat ini. Pada saat ini api surgawi tersebut telah berubah menjadi binatang yang belum pernah terlihat sebelumnya, sehingga semua orang pun pada saat ini memiliki pemahaman dan bertanya-tanya, mengapa monster ini tidak berubah menjadi bentuk seperti ini sebelumnya? Semua orang pun menyadari pasti harga yang dibayar akan sangat mahal, selain itu kemungkinan perubahan ini tidak akan bertahan lama. Dan faktanya nama binatang ini adalah Zentian dan itu adalah garis keturunan raja di antara binatang buas kuno, yang dimana dirinya dapat menghancurkan dunia dengan setiap gerakan tetapi untuk berubah menjadi binatang ini, justru dirinya benar-benar membutuhkan sangat banyak energi. Tentu api pil spiritual pada saat ini benar-benar tidak memiliki pilihan lain, karena jika dirinya tidak terdesak dirinya juga tidak akan menjelma menjadi binatang ini. Akhirnya setelah dirinya berubah menjadi Zentian ini dirinya pun tidak berniat untuk melarikan diri lagi, dan karena terlalu banyak energi yang dikonsumsi pada saat ini, bahkan jika dirinya kembali ke ruang api maka tidak ada artinya.
oleh karena itu dirinya pada saat ini berniat untuk melawan dengan 3 jurus yang dirinya miliki, lalu ketiga jurus ini akan bisa menentukan alam semesta. Akhirnya Zentian pun segera mengangkat tangannya dan telapak tangan raksasa itu terus membesar, lalu itu melintasi gunung dan awan seolah-olah dirinya akan memasuki kehampaan yang ekstrim. Kemudian hanya ada keheningan yang berada di dalam telapak tangannya seolah-olah dunia sedang berkembang. Setelah itu dirinya pun segera menepuknya dengan ringan. Kemudian langit tiba-tiba berubah dan awan berubah menjadi debu dan segala sesuatu di bawah telapak tangan menjadi hijau sebelum akhirnya layu. Pada saat ini seolah-olah semua kehidupan telah musnah di bawah tekanan telapak tangan raksasa ini, dan tanpa belas kasihan sedikit pun akhirnya telapak tangan yang dipenuhi dengan doki yang mematikan ini pun segera melesat, lalu kekuatan yang tidak dapat dijelaskan segera diturunkan membuat semua orang terkejut. Tentu saja semua orang benar-benar terkejut melihat serangan yang terlalu kuat. Dalam menghadapi tekanan ini akhirnya tanpa ragu-ragu Xiao Zhan dan Zhen Ni segera membalikkan telapak tangan mereka dan pil Hun Tian segera muncul, lalu mereka segera menelan pil tersebut dan aura keduanya pun langsung meningkat tajam. Pada saat ini keduanya memutuskan untuk merobohkan si monster secepat mungkin. Tentu saja mereka benar-benar harus mengakhiri semua ini sebelum efek dari obat ini habis. Akhirnya keduanya pun segera melesat untuk berhadapan dengan telapak tangan yang melesat, sehingga benturan dahsyat pun segera terjadi ketika serangan dari Xiao Zhan bertabrakan dengan telapak tangan raksasa, lalu petir meledak menusuk gendang telinga semua orang dengan rasa sakit yang menyiksa, bahkan tanah berguncang dan menjadi bubuk dalam dentuman keras ini. Lalu 9 gunung yang tersebar pada saat ini telah hancur dan berubah menjadi gurun. Pada saat ini ilusi besar yang diciptakan oleh Xiao Zhan juga retak dan hancur. Sementara itu di sisi lain telapak tangan raksasa itu juga menjadi lebih ilusi. Di sisi lain kelompok Xiao Yan pun segera melesatkan serangan. Di bawah serangan gabungan ini, pada akhirnya benturan pun kembali terjadi pada saat ini. Dan tidak ada yang mengira bahwa Zentian ini benar-benar begitu kuat. Melihat Xiao Zhan yang pada saat ini terluka, maka bayangan bahaya pun mulai menyebar perlahan di hati semua orang. Sementara itu pada saat ini Xiao Yan segera membalikkan telapak tangannya. Xiao Yan segera membagikan beberapa pil Hun Tian kepada semua orang. Setelah meminum pil Hun Tian ini doki semua orang pun seketika meningkat pesat. Pada saat ini waktu tidak memungkinkan mereka untuk menunda-nunda lagi, dan masih ada kesempatan bagi mereka sebelumnya efek dari obat yang mereka minum habis. Akhirnya semua orang pun segera bergerak melesat menuju ke arah Zentian. Di sisi ingin melihat semua orang yang bergegas untuk menyerangnya. Seketika raut wajah Zentian pun berubah drastis. Matanya berfluktuasi dan akhirnya berubah menjadi keganasan dan dirinya segera mengangkat telapak tangan raksasanya lagi. Menyadari hal tersebut Xiao Yan pun segera memerintahkan semuanya untuk mengeluarkan keterampilan pamungkas mereka. Akhirnya doki setiap orang pun mengalir satu demi satu dan volume dari serangan ini menjadi semakin besar. Tentu serangan ini membawa energi yang mengamuk di dalamnya dan energi yang kuat secara samar mengubah ruang di sekitar Xiao Yan menjadi ruang hampa. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Yan benar-benar ingin memanfaatkan kecepatan dari sayap tulang miliknya untuk membentuk pusaran. Xiao Yan berniat untuk memadukan energi dari 4 dou di bintang 5 bersama-sama. Seorang dou di bintang 3 ingin membawa energi dari 4 dou di bintang 5 secara bersamaan, dan hal ini benar-benar tindakan yang gila, karena selama keempat energi tersebut tidak terkontrol dengan baik meski hanya ada sedikit kesalahan, maka benturan energi yang kuat dapat melenyapkan semuanya dalam sekejap, dan ketika semua orang mengerti apa yang ingin Xiao Yan lakukan, maka mengakibatkan wajah mereka pada saat ini benar-benar pucat. Namun pada saat ini energi telah menyatu dan badai yang kuat dari dou di mereka tidak bisa dicegah. Lalu Xiao Yan pada saat ini berada di pusaran dan wajahnya benar-benar sangat pucat sehingga tidak ada jejak darah. Namun keringat dingin terus mengalir keluar di tengah angin dan pakaian hitamnya yang basah kuyup menempel erat di tubuhnya. Saat ini Xiao Yan tidak pernah kekurangan keberanian di dalam hatinya. Bahkan pada saat ini Xiao Yan yakin selama dirinya mengendalikannya dengan baik maka Xiao Yan 70% akan berhasil.
Akhirnya Xiao Yan pun segera mengeluarkan kekuatan spiritual untuk mengontrol energi ini. Sementara itu di sisi lain telapak tangan raksasa itu pun seketika melesat dan menamparkan ke arah Xiao Yan, dan akhirnya kedua serangan pun segera berbenturan dengan energi yang dipenuhi kekerasan melonjak ke segala arah. Melihat pemandangan ini api pil spiritual menjadi ketakutan, lalu setelah benturan ini api abu-abu yang sudah sangat redup berlalu seperti angin kencang. Bahkan nyala api yang tersisa naik dan mencoba yang terbaik untuk mengangkut semua energi ke telapak tangan raksasa. Pada saat ini debu berterbangan di seluruh langit dan Doki membajak bumi menjadi jurang yang tidak terhitung jumlahnya. Lalu seluruh langit benar-benar gelap dengan awan gelap yang bergulung dan jatuh. Kemudian guntur dan kilat pada saat ini bertebaran berjatuhan dari langit. Lalu pertempuran antara kedua belah pihak telah mencapai puncaknya dan energi di pusat benturan dapat dengan mudah memusnahkan apapun. Kemudian di bawah energi yang dipenuhi dengan kekerasan ini Xiao Yan dengan cepat mengumpulkan sayap tulang dan membungkus tubuhnya di dalam sayap tulang jernih. Tentu saja Xiao Yan mengisolasi aliran udara yang kuat seperti pelindung kristal yang menutupi tubuhnya. Lalu bersamaan dengan itu suara gemuruh di luar hampir mengamuk dan hati semua orang pada saat ini terangkat ke tembolok mereka. Melihat energi yang dipenuhi dengan kekerasan ini, maka semua orang pada saat ini merasakan kekhawatiran, apalagi energi dari benturan ini benar-benar sangat kuat sehingga semua orang pada saat ini tidak bisa masuk sama sekali. Namun akhirnya energi pun meletus dengan cepat dan menghilang dengan cepat. Dan dalam sekejap kabut tebal telah hilang sama sekali dan hanya menyisakan kabut tipis seperti asap. Tentu saja mata semua orang seketika mencari setiap tempat tinggi di atas langit, dan pada akhirnya mereka melihat titik hitam kecil yang berada di atas. Lalu sebuah senyuman melayang di sudut mulut mereka dan hati mereka pada saat ini merasa lega. Saat ini di bawah langit ada sesosok hitam berdiri menggantung di udara dan meskipun pakaiannya berantakan, namun pada saat ini sosok babang tampan Xiao Yan tampak baik-baik saja dengan senyum di sudut mulutnya. Lalu Xiao Yan menatap ke arah kerumunan dengan wajah pucat dan tersenyum sebelum akhirnya sayap tulang Xiao Yan perlahan menyebar. Saat ini Xiao Yan pun segera melesat ke arah kerumunan dengan lemah. Meskipun Xiao Yan memiliki senyum di wajahnya namun Xiao Yan tidak bisa menyembunyikan kelelahan dan ketidakberdayaan di wajahnya. Dan hal ini karena Xiao Yan sudah lama tidak mendapatkan jatah dari janda Medusa sehingga dirinya sangat mudah lelah. Oke semuanya, saya beserta para karyawan Bude Yanti mengucapkan selamat tahun baru. Dan semoga di tahun baru ini segala keinginan kita semua bisa segera tercapai agar bisa membahagiakan Bude Yanti sang Bude legendaris.